Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami monitoring kontrol ISP32 dengan tenaga surya. Yang pertama ada fungsi-fungsi pada pemrograman Arduino. Nah, sistem ini dikendalikan menggunakan program Arduino pada ISP32. Fungsi setup digunakan untuk melakukan inisialisasi awal seperti komunikasi serial, sensor, dan pin relay. Sedangkan fungsi loop berfungsi untuk membaca sensor, memproses data, serta mengendalikan aktuator secara berulang dan otomatis tanpa intervensi manual. Selanjutnya ada pengiriman data JSON. Nah, data hasil pembacaan sensor ini akan dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi ke server. Format JSON dipilih karena bersifat ringan, terstruktur, dan mudah diproses baik pada server lokal maupun internet. Pengiriman data dilakukan menggunakan metode HTTP POST sehingga data dapat dipantau secara real-time. Selanjutnya ada library yang digunakan. Dalam sistem ini menggunakan beberapa library utama antara lain yaitu WiFi untuk koneksi jaringan, HTTP client untuk pengiriman data, Arduino JSON untuk membentuk data JSON, serta DHT untuk pembacaan sensor suhu dan kelembapan. Nah, pemilihan library ini bertujuan agar sistem lebih stabil dan efisien. Selanjutnya penggunaan sensor dan aktuator. Di sistem ini menggunakan sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan, LDR untuk intensitas cahaya, serta thermistor untuk kelembapan tanah. Aktuator yang kita gunakan berupa relay itu digunakan untuk mengendalikan pompa air berdasarkan kondisi tanah. Selanjutnya ada proses kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data. Nilai sensor ini dibandingkan dengan alat ukur standar, kemudian selisihnya digunakan sebagai nilai koreksi dengan kalibrasi. Kesalahan pembacaan sensor dapat diminimalkan. Selanjutnya ada model kalibrasi. Nah, model kalibrasi yang digunakan adalah model offset dan skala faktor. Model ini dipilih karena sederhana, mudah diterapkan, dan sesuai untuk microcontroller dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada implementasi kalibrasi dalam coding. Nilai sensor mentah dikoreksi langsung di dalam program menggunakan konstanta hasil kalibrasi. Nilai hasil kalibrasi inilah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akuator. Selanjutnya data sebelum dan sesudah kalibrasi. Dari data dan tabel dapat dilihat bahwa sebelum kalibrasi terdapat selisih antara sensor dan alat standar. Setelah dikalibrasi, nilai sensor mendekati nilai alat pembanding, sehingga sistem menjadi lebih akurat dan andal. Selanjutnya, proses aktuasi sistem. Pompa air dikendalikan oleh relay. Ketika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang ditentukan, pompa akan menyala secara otomatis. Hal ini memungkinkan sistem bekerja tanpa pengawasan manual. Selanjutnya, penampilan status akuator. Status pompa ditampilkan dalam bentuk on atau off. Informasi ini dikirimkan bersama data sensor dalam format JSON, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi sistem secara langsung. Selanjutnya, harvesting energi solar. Sistem ini memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama. Solar panel mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang kemudian disimpan dalam baterai. Selanjutnya, kebutuhan daya sistem. Setiap komponen memiliki konsumsi arus yang berbeda. Dari perhitungan, pompa merupakan beban terbesar, sedangkan sensor memiliki konsumsi daya yang relatif kecil. Kemudian ada pengukuran tegangan dan daya panel. Tegangan keluaran solar panel yang diukur sebesar 6 volt dengan arus 0,5 ampere. Daya panel dihitung menggunakan persamaan P sama dengan V kali I. Kemudian ada evaluasi kebutuhan energi. Sistem dirancang agar dapat bekerja siang dan malam. Baterai digunakan sebagai penyimpan energi cadangan hingga sistem tetap berjalan saat tidak ada cahaya matahari. Kemudian ada perhitungan panel dan baterai. Pompa hanya bekerja sekitar 10 menit per hari sehingga konsumsi energi relatif kecil. Solar panel mampu mengisi energi baterai dalam waktu singkat. Evaluasi berdasarkan jumlah perangkat. Saat hanya menggunakan satu perangkat, konsumsi daya sangat rendah. Penambahan relay dan pompa meningkatkan konsumsi daya, namun sistem tetap aman karena pompa bekerja secara
periodik. Kemudian ada strategi penghematan energi. Penghematan energi dikeluarkan dengan menyalakan pompa hanya untuk saat dibutuhkan. Pengiriman data dilakukan secara berkala, serta sistem berpotensi menggunakan metode deep sleep. Kemudian evaluasi keseluruhan sistem. Secara keseluruhan, sistem berhasil melakukan monitoring dan kontrol otomatis. Data sensor menjadi lebih akurat setelah kalibrasi dan sistem hemat energi serta layak diterapkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.